wajah kamu merah dan tangan kamu hilang. Apakah kamu selama hidup gak punya tangan? Tidak, ini kutukan. Dari siapa? Astaga. Teman-teman, lihat ini tangan yang satu ada, nggak punya tangan. Bapak ini ataupun siapapun orang tua laki-laki boleh melarang anaknya untuk menikah, tapi dengan satu syarat, yaitu bapak ini ataupun kita sebagai laki-laki yang memiliki anak seorang perempuan harus memberikan jodoh ataupun sudah memiliki laki-laki yang memang baik untuk si wanita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini Mr. X berada di lokasi yang bikin heboh warga ya. Ini sebelah sini kan sudah bersihkan, tapi di sebelah sana ada yang belum dibersihkan. Dan ketika ada seorang yang sedang berteduh, ini karena hujan, malah justru ditemuin sahabatnya yang sudah meninggal. Sontak langsung kaget teman-teman, langsung menangis. Larinya itu gimana ya, ketika dia berbalik lagi sudah tidak ada. Dia sontak kaget melihat sahabatnya sudah tiada datang lagi. Dan kaget ya, siapa yang gak kaget? Orang sudah meninggal kok tiba-tiba muncul di hadapannya. Tapi kayak ketakutan mau gimana. Tapi ketika dikembalikan dengan hati yang, misalkan kayak saya menjumpai sahabat saya, kaget kan, terus saya lari balik lagi. Setelah meyakinkan diri saya sendiri, sudah tidak ada. Dan yang mengesankan itu, wujudnya itu sudah tidak seperti manusia biasa. Kayak orang itu berkata, kayak sudah penuh dengan siksaan. Katanya itu yang ditemui itu tangannya hilang, entah yang kanan atau yang kiri, saya kurang paham karena saya belum menjumpainya. Tangannya hilang. Dan saya sudah sampai di lokasi tanah milik orang tersebut, dan saat ini saya sedang mencari di mana gubuknya tersebut, tapi saya belum menemukan. Ini di sekitar mana ya, Mas Evi? Iya, Mister. Nah, ini sebelah sini belum ya teman-teman ya. Ini belum diselesaikan. Coba Mas Evi keliling melihat sebuah gubuk atau tidak. Iya, tapi di sebelah sana ini loh, lebih cerah loh Mas Evi. Coba kita kesini. Iya kan? Sebelah sini. Astaga, oh Mas Evi, saya melihat gubuk di depan. Iya kan? Assalamualaikum. Tapi belum merasakan adanya sesuatu Mas Evi. Duh, ini sih galian buat apa ya? Iya, kok memanjang kayak mau dibikin makam ya Mas Evi ya? Cukup dalam lagi teman-teman. Ini tujuannya buat apa kayak gini? Astagfirullah. Mas Evi, sorot ke gubuk. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Oh, ini yang diceritakan. Kenapa kamu di sini? Jadi tenang Mas Evi, ini bukan suatu sosok yang jahat. Dia ini sosok yang lumayan baik, ya. Ini karangan. Jadi kayak memang dulu waktu masih hidup dia sering melakukan hal seperti ini. Ini kegiatan yang sangat bodoh sebenarnya. Cuman dia sering melakukan hal kayak gini dan dia memegang kayak gini, makanya orang itu yakin kalau ini adalah sahabatnya. Tapi wajahnya sudah tidak berbentuk seperti ini teman-teman. Ini astagfirullah, Allah Akbar. Allah Akbar. Oh, sakit sekali mata saya. Astagfirullahaladzim. Oh, bengkak ini. Astagfirullahaladzim. Merah nggak Mas Evi? Sedikit merah itu Mister. Iya. Nggak tahu ini tiba-tiba sakit sekali ini. Sampai air mata saya keluar. Pedih juga ya. Apa yang kamu lakukan? Astagfirullahaladzim. Oh, sakit sekali Mas Evi. Oh. Oke. Saya tidak akan menyentuh ini. Oke. Saya akan kembalikan. Oke, sudah saya kembalikan. Kita damai. Oke, jika sama-sama ingin damai. Oke. Kenapa kamu muncul lagi? Astagfirullahaladzim. Oh, sebenarnya sejak kamu meninggal, kamu itu sudah berada di sini. Cuman teman kamu itu nggak pernah sadar kalau kamu ada di sini. Lalu kenapa kamu di sini? Dan teman kamu tiba-tiba bisa melihat. Hah? Allahu Akbar. Oh, seperti itu. Jadi teman-teman, ternyata sahabatnya itu bisa melihat dia karena dia itu sedang kayak ini loh teman-teman ya, kayak alam bawah sadarnya dia itu tiba-tiba hatinya itu teringat tentang sahabatnya dia ini ketika memang sering berteduh di gubuk ini teman-teman. Ini kenapa wajah kamu merah dan tangan kamu hilang? Apakah kamu selama hidup gak punya tangan? Tidak, ini kutukan. Dari siapa? Teman-teman, lihat ini tangan yang satu ada, nggak punya tangan, kosong. Astagfirullahaladzim. Wajahnya, matanya itu membesar teman-teman. Ini terjadi karena dia sendiri di azab kayak tak memiliki otak sebenarnya. Dibikin kayak tak memiliki otak. Sebenarnya kesalahan dia itu hanya sepele teman-teman. Tapi dalam hukum agama ini tidak sepele. Matanya membesar, bola matanya hitamnya itu besar sekali, kayak kalau bahasa Jawanya itu mencicil gitu teman-teman. Ini terjadi karena nauzubillah min dzalik. Boleh saya ceritakan buat pembelajaran sahabat-sahabat saya yang melihat video ini? Oke,
Ini penyebabnya karena ridho ataupun restu ya teman-teman ya. Ini terjadi karena dia memiliki seorang putri, yaitu anak seorang wanita. Anak ini sudah meminta ridho kepada ayahnya, tetapi ayahnya itu tidak meridhoinya ataupun tidak merestuinya. Sebenarnya anak dari bapak ini itu ingin sekali menikah. Ya, dia memang sudah berumur, ya sudah memang saatnya untuk menikah, tetapi sama ayahnya itu tidak direstui dikarenakan sang laki-lakinya itu kurang kaya gitu teman-teman, kurang apa itu namanya, ekonominya kurang gitu teman-teman. Karena bapak ini ingin, kan anaknya memang cantik, tapi menginginkan anak saya itu dapat ataupun dinikahi oleh golongan orang yang kaya raya gitu teman-teman. Seperti itu. Ini makanya matanya itu sekarang membesar. Ini dikarenakan memang matanya dia itu kayak terlalu berandai-andai yang berlebihan gitu. Jadi hukumanmu seperti ini. Kenapa? Astagfirullah. Jadi anakmu masih merasa sangat sakit. Iya jelas sakit ya. Anak sudah sangat mencintai, sudah saling mencintai, tetapi kamu melarangnya seperti ini. Jelas sakit. Ini tangannya dipotong oleh malaikat teman-teman. Ya, karena harusnya itu seorang bapak menjabat tangannya dengan tangan kanan memberikan ridho. Ya, ini memang sudah sepantasnya diberikan ridho kepada anaknya yang sudah meminta restu, entah itu orang kaya ataupun orang miskin. Jika anak sudah mau, maka kita harus memberikan ridhonya. Nah, karena bapak ini tidak mau memberikan ridhonya atau restunya, maka tangannya dipotong. Karena tangan ini sudah layak untuk melepas gitu teman-teman, kayak melepas tanggung jawab sang putri. Misalkan saya nikahkan anak saya dengan Fulan binti Fulan bin Fulan maksudnya ya. Ya seperti itu teman-teman. Harusnya sudah diserahkan seperti itu, tapi bapak ini masih menahan, makanya dipotong tangannya oleh malaikat. Seperti ini. Ya. Oh, dia berkata seperti ini teman-teman. Untuk kalian yang ada di rumah ya, misalkan kalian tidak merestui anaknya, hati-hati, bisa diajak seperti ini. Kalau memang anaknya itu ya mungkin di depan kalian itu ceria, gembira, senang, ataupun berpura-pura bahagia ya, menerima pilihan orang tuanya ya untuk mencari ataupun menunggu, tapi di batinnya itu sangat sakit teman-teman. Kalian tidak tahu, mungkin anak kalian itu di dalam ya, di dalam kamar itu sering menangis atau apa, nanti keluar pura-pura senyum bahagia di hadapan orang tuanya. Kalian tidak tahu teman-teman sebagai orang tua. Nah, ini yang menjadi mengerikannya itu, harusnya itu dalam Islam memang orang tua berhak memberikan restu atau tidak ya. Tapi jika orang itu baik ya, bisa bertanggung jawab, harus diberikan ridho. Kalau tidak diberikan ridho, hanya ada satu syarat ya. Karena satu syarat ini adalah bapak ini ataupun siapapun orang tua laki-laki boleh melarang anaknya untuk menikah, tapi dengan satu syarat, yaitu bapak ini ataupun kita sebagai laki-laki yang memiliki anak seorang perempuan harus memberikan jodoh ataupun sudah memiliki laki-laki yang memang baik untuk si wanita tersebut. Misalkan bapak nggak suka dengan dia, bapak sudah memiliki satu pilihan laki-laki untuk kamu, seperti itu. Jangan dibiarkan anaknya, kamu cari lagi yang lebih kaya. Jangan, itu tidak boleh. Yang dibolehkan itu ketika orang tua menolak, itu
berarti orang tua sudah memiliki pilihan. Seperti itu teman-teman. Karena bapak ini tidak memiliki pilihan ataupun memiliki calon untuk anaknya, ya seperti ini. Apalagi seorang wanita yang sudah berumur itu kan juga berperang ya dengan syahwatnya ya. Seorang wanita yang sudah siap menikah itu juga syahwatnya itu berperang, bukan hanya hatinya tapi syahwatnya. Nah, bapak ini menyiksa anaknya dengan kondisi hati yang tersakiti, syahwat yang juga tersakiti gitu teman-teman. Makanya bapak ini menerima semuanya seperti ini. Lalu apa yang bisa ditolong? Oh, jadi bapak ini bisa ditolong teman-teman dengan cara anaknya itu benar-benar sakit hatinya ataupun rasa sakit di hatinya itu benar-benar sudah hilang ya, dan kebutuhan syahwatnya itu memang sudah bisa terpenuhi, maka bapak ini bisa dikatakan bebas dari siksa kubur gitu teman-teman. Oh, jadi bapak muncul memaksakan diri tetap di sini untuk bertemu dengan sahabat bapak. Sebenarnya ingin menyampaikan itu, tapi sahabat bapak itu tidak maksud jadinya seperti ini. Oke, saya akan sampaikan kepada sahabat bapak. Saya sangat kasihan apalagi tidak memiliki tangan bapak sekarang ini. Ya udah, saya akan sampaikan. Jadi bapak akan tetap di sini atau kemana lagi? Astagfirullah, jangan menangis pak. Baik. Oke. Silahkan jika bapak ingin menemani anak bapak. Ya, tapi anak bapak tidak akan peka. Iya. Kalau insya Allah ya akan saya sampaikan kepada sahabat bapak. Kalau urusan anak, maaf saya tidak bisa ikut campur ya. Ini masalah hati. Allah Akbar, dia pergi teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini mengingatkan saya teman-teman, apalagi saya juga memiliki anak seorang perempuan ya. Jadi ketika anak minta restu, maka orang tua boleh ya, boleh menolak jika pria itu memang tidak baik ataupun apa gitu teman-teman. Tapi boleh juga menolak ketika orang itu baik ataupun apa, tidak sesuai kriteria orang tua, boleh juga menolak. Tapi kalau yang ini karena dia itu baik ya, dia bisa bertanggung jawab, maka yang ditolak ini kita harus memiliki pria yang memang sudah kita tetapkan untuk anak kita, baru kita boleh. Ya seperti itu teman-teman. Ini demi kebaikan anak. Mungkin seperti itu teman-teman. Tapi ketika kita membiarkan anak kita yang sudah meminta restu, itu hatinya sudah ke yang dia, tapi kita belum memiliki calon untuk anak kita, maka kita harus memberikan restu gitu teman-teman. Ya jika memang dia baik, ya dia bertanggung jawab, ya bibit-bibitnya baik, maka kita wajib memberikan restu teman-teman, apapun yang terjadi. Karena apalagi kalau dipandang soal harta, karena harta itu ya mungkin dia itu masih bujangan, kekurangan ya, tapi ketika menikah insya Allah akan dibukakan segala pintunya. Daripada kita menyiksa anak kita, ya menyiksa batin anak kita yang sudah, apalagi ketika orang yang masih sangat sayang-sayangnya tapi dipisahkan karena keadaan, itu sakitnya luar biasa teman-teman. Beda dengan orang yang dipisahkan karena memang di situ ada konflik, akan lebih mudah ya, apalagi mungkin karena terjadi
perselingkuhan atau apa, itu lebih mudah menghilangkan jejak-jejak di hati. Tapi kalau misalkan kayak sudah sayang-sayangnya tapi dipisahkan, itu akan menyakiti hati sang anak ya. Dan juga apalagi anak ketika sudah meminta restu kepada orang tua, berarti dia juga memiliki syahwat yang tinggi, teman-teman. Makanya di situ kita kalau menolak secara tidak langsung, berarti kita sudah menyiksa anak kita dengan dua rasa, yaitu rasa sakit hati ataupun rasa hati yang agak sakit sangat dalam. Yang kedua itu adalah rasa hawa syahwat yang kita tunda. Seperti itu, teman-teman. Ini mengerikannya. Nauzubillah min dzalik ya. Kita tidak memberikan restu padahal dia orang baik, tangan kita dipotong di akhirat. Ya. Mata kita terlalu memilih yang ini, yang itu kita kayak mata bapak ini kan terlalu kayak inginnya yang kekaya. Setiap ada bujang ataupun lelaki kaya, matanya langsung melotot. Wah, kayak gitu. Ini untuk mantu, ini untuk anak saya, ini calon mantu saya, ini. Tapi tidak ada realisasinya, maka itulah akibatnya, ya. Ya, tadi saya lihat juga kepalanya berdarah, pasti di akhirat itu siksaannya, pukulannya itu luar biasa, mengerikan, luar biasa. Kepalanya sampai dipukul-pukul gitu, wajahnya aja sampai kayak nggak berbentuk manusia lagi. Nauzubillah min dzalik. Semudah-mudahan ini juga peringatan buat kita semua yang memiliki anak perempuan. Ya, kita alangkah baiknya ketika anak sudah beranjak dewasa, kita kasih bimbingan. Ya, bimbingan maksudnya itu mungkin zaman sekarang itu menghindari pacaran itu susah ya, teman-teman ya. Susah, tapi kita bisa memberikan bimbingan pacaran yang baik atau yang gimana ya, bisa dikatakan mungkin ta'arufan ya. Juga bisa dikatakan pacaran itu hanya sekedar mengenal. Teman-teman jangan sampai mengizinkan anak kita itu untuk, "Pak, malam minggu saya mau kencan sama pacar saya." Jangan sampai diizinkan. Kalaupun keluar harus orang tua ikut ataupun kakak ataupun adiknya ikut, supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Seperti itu, teman-teman. Ya, kadang manusia pun bisa jatuh cinta kepada pandangan pertama ya, tanpa perlu melakukan pacaran. Di situ ada rasa cinta yang tumbuh ya. Kita jangan sampai melarang ya, karena rasa cinta yang tumbuh di hati anak kita, bahkan di hati diri kita, itu yang memberikan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang bisa mengambilnya pun juga Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kita. Oke, mungkin sampai di sini saya minta undur diri. Ini banyak pembelajaran. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Emi.